Halo guys, welcome to channel 11 MPLBA. Sebelumnya perkenalan dulu nih, aku Amelia sebagai pemateri dan Adinda lalu Bella sebagai anggota. Materi yang akan kita bahas yaitu jenis-jenis dokumen. Yang pertama, dokumen berdasarkan kepentingannya. 1. Dokumen pribadi. Dokumen yang menyangkut kepentingan pribadi atau perorangan. Contohnya akta kelahiran dan ijazah. Yang kedua, dokumen niaga. Dokumen yang berkaitan dengan perniagaan. Dokumen niaga berupa surat-surat berharga yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Contohnya obligasi dan kwitansi. Yang ketiga, dokumen sejarah. Dokumen yang berkaitan dengan sejarah dapat berupa catatan penting dan digunakan sebagai alat pembuktian peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Contohnya fosil, tugu, dan naskah proklamasi. Yang keempat adalah dokumen pemerintah. Dokumen yang berisi informasi ketatanegaraan dari suatu pemerintahan. Contohnya undang-undang, peraturan daerah, dan peraturan pemerintah. Dokumen berdasarkan bentuk fisiknya. Yang pertama, dokumen literer. Dokumen yang ada karena ditulis, dicetak, digambar, atau direkam dan dikumpulkan di dalam perpustakaan. Contoh dokumen literer adalah majalah, film, dan buku. Yang kedua ada dokumen korporil. Dokumen yang berupa benda sejarah biasanya dikumpulkan di dalam museum. Contohnya patung, fosil, dan prasasti. Yang ketiga, dokumen privat. Dokumen yang berupa surat atau arsip disimpan dengan menggunakan sistem kearsipan. Contohnya surat dinas dan surat berharga. Dokumen berdasarkan dokumentasinya. Yang pertama, dokumen primer. Dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami suatu kegiatan atau peristiwa. Contohnya hak paten, laporan, dan disertasi. Yang kedua, dokumen sekunder. Dokumen yang ditulis berdasarkan suatu kejadian atau peristiwa yang dialami oleh orang lain. Contohnya biografi. Yang ketiga, dokumen tersier. Dokumen yang menyajikan informasi mengenai literatur sekunder. Contohnya buku dan teks panduan literatur. Dokumen berdasarkan sifatnya. Yang pertama, dokumen tekstual. Dokumen yang berisi informasi dalam bentuk tertulis. Contohnya surat kabar, katalog, dan majalah. Yang kedua, dokumen non-tekstual. Dokumen yang menyajikan informasi dalam bentuk teks dan gambar. Contohnya peta, grafik, dan rekaman. Dokumen berdasarkan pengelolaannya. Yang pertama, dokumen konvensional. Arsip yang informasinya tercatat di media kertas berupa tulisan tangan atau ketikan. Contohnya akta notaris dan sertifikat tanah. Yang kedua, dokumen elektronik. Surat dengan format digital atau ditulis dengan menggunakan komputer dan dikirimkan melalui jaringan komputer. Contohnya email dan Yahoo. Dokumen berdasarkan fungsinya. Yang pertama, dokumen dinamis. Dokumen dinamis adalah dokumen yang digunakan secara langsung dalam kegiatan atau proses penyelesaian pekerjaan kantor. Dokumen dinamis ada 3, yaitu dokumen dinamis aktif, dinamis semi-aktif, dan dinamis inaktif. Dokumen dinamis aktif. Dokumen di mana yang akan masih dipakai dan digunakan terus-menerus dalam sebuah proses penyelesaian pekerjaan. Contohnya jurnal. Dokumen dinamis semi-aktif. Dokumen yang di mana penggunaannya dianggap sudah tidak digunakan dalam sebuah pekerjaan. Contohnya slip gaji yang sudah terlewat. Dokumen dinamis inaktif. Dokumen yang di mana pemanfaatannya tidak lagi digunakan dalam sebuah pekerjaan. Contohnya kwitansi. Dan yang terakhir, dokumen statis merupakan dokumen yang pemakainya tidak secara langsung digunakan dalam proses pekerjaan kantor. Contohnya souvenir ulang tahun perusahaan. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.